Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Gustiani Putri, NPM 19130050 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Semester 3 Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Jika pada pembuatan video dan pembahasan yang sebelumnya saya menjelaskan materi tentang media grafis dan media elektronik dalam bimbingan dan konseling, pada pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang media ICT dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan media ICT itu? Media ICT itu dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai suatu komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang terbentuk dari berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam media ICT itu bentuk layanan, jika dalam layanan bimbingan dan konseling itu dia berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan begitu media ICT dalam bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Nah, jadi pada intinya media ICT itu juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan media berbentuk elektronik seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan media-media elektronik yang lain yang dapat kita gunakan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, sedangkan untuk perangkat yang diperlukan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis ICT itu meliputi beberapa perangkat seperti perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Seperti halnya beberapa contoh perangkat software itu ada Microsoft Word, lalu terdapat PowerPoint, ada juga Microsoft Excel. Nah, beberapa perangkat-perangkat ini tuh dapat kita gunakan nih untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini media ICT yang akan saya bahas yaitu tentang PowerPoint, media PowerPoint. Jadi di sini saya menggunakan PowerPoint untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling begitu. Jadi dengan penggunaan PowerPoint itu bisa kita lakukan misalnya dalam kegiatan layanan bimbingan karir. Ya, biasanya kan di suatu sekolah itu terdapat jam khusus untuk guru bimbingan dan konseling. Nah, ketika kita sebagai guru bimbingan dan konseling itu mendapatkan jam khusus dari sekolah untuk melakukan kegiatan layanan, nah di sini kita bisa menggunakan media yang berbentuk PowerPoint. Seperti apa contoh medianya? Berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang bisa dilakukan atau diberikan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konselingnya. Nah, yang pertama ini di slide yang pertama di sini saya menjelaskan tentang pastikan karirmu sesuai dengan bakat dan minat. Maksudnya agar karir mereka itu di sini kita bisa menjelaskan agar karir mereka itu bisa sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu di sini ada juga jurusan. Nah, ketika di SMA mereka mengambil jurusan IPS, di sini ada beberapa jenis program studi yang bisa mereka ambil untuk berada di tingkat perguruan tinggi, seperti ada akuntansi, pendidikan ekonomi, pendidikan bimbingan dan konseling, lalu ada hubungan internasional, psikologi, administrasi bisnis dan sebenarnya masih banyak yang lainnya. Lalu juga ada jurusan IPA. Untuk jurusan IPA ini ada beberapa jenis program studi yang dapat diberikan. Seperti yang pertama ada misalnya ilmu kedokteran, pendidikan kedokteran, lalu ada farmasi, teknologi pangan, statistika, astronomi, perawatan kebidanan, mungkin masih banyak lainnya. Lalu di sini saya juga menyertakan tentang beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya, jadi di sini kita bisa menjelaskan tentang jurusan beserta perguruan tinggi yang bisa diambil oleh para peserta didik kita. Nah, tadi adalah salah satu bentuk contoh PowerPoint yang bisa digunakan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, contoh PowerPoint yang sudah saya berikan tadi itu adalah salah satu bentuk contoh PowerPoint untuk kegiatan layanan bimbingan karir. Ya, di sini kan biasanya tuh kita bisa berikan layanan tersebut untuk siswa-siswi kita yang misalnya berada di kelas 12 ya. Untuk kelas 11 dan kelas 10 pun juga sebenarnya bisa saja untuk kita berikan kepada mereka. Nah, di dalam PowerPoint tersebut kan juga berisikan beberapa contoh perguruan tinggi, lalu apa saja sih contoh-contoh
program studi yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil ketika mereka ada di SMA. Misalnya jika mereka berasal dari jurusan IPS, mungkin bisa mengambil program studi akuntansi, agrobisnis dan lain sebagainya. Namun jika mereka berada di jurusan IPA, program studi yang bisa mereka ambil di perguruan tinggi itu bisa mungkin bentuk pendidikan kedokteran, farmasi, perawatan, kebidanan dan lain sebagainya. Begitu. Di dalam PowerPoint itu juga kita bisa jelaskan beberapa contoh universitas atau perguruan tinggi terbaik gitu. Jadi sehingga di sini dengan adanya beberapa contoh list program studi yang sesuai dengan kemampuan kamu, misalnya kemampuan kamu ketika kamu mengambil jurusan IPS, kamu suka berhitung dan kamu suka akuntansi, mungkin kita disarankan mereka untuk mengambil ilmu akuntansi. Lalu untuk beberapa list universitas kita juga bisa beri nih, ada beberapa contoh list universitas yang terbaik di Indonesia yang bisa mereka pilih gitu. Sekian penjelasan dari saya, itu tadi adalah salah satu adalah penjelasan dari saya tentang media ICT dalam kegiatan lain bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.